Bahasa Jepang. Di mana bahasa yang dikagumi oleh para wibu, termasuk yang nonton ini. Di video ini, saya akan mencoba belajar bahasa Jepang dengan nonton anime dalam waktu 30 hari. Dan ntar di akhir video ini, aku mencoba latihan ngomong ke orang pakai bahasa Jepun. Spoiler ya ini. Bisa disimpulkan kalau eksperimen ini tidak sesuai ekspektasi yang kuinginkan ya. Mungkin aku harus kasih tahu ke kalian, kenapa sih aku perlu banget belajar dan bikin video bahasa Jepang? Well, nggak ada sih. Pengen aja. Sama gua mau ke Jepang sama temanku bulan depan. Dan entah kenapa aku takut kalau nggak pandai ngomong tuh dibilang dongok sama orang sana. Jadi dalam belajar bahasa itu pasti ada workflow-nya ya. Workflow itu semacam prosedur melakukan sesuatu. Kayak step by step-nya. Contohnya kalau kamu ngerjain TA itu mulainya dari mana? Atau ada yang contoh yang lebih simpel tuh, gimana kamu cuci piring, bikin nasi goreng, bahkan cara dapetin pacar gitu. Bagi kalian yang tahu cara dapetin pacar, boleh DM saya. Dalam kasus ini, saya belajar bahasa Jepang, jadi urutan workflow-nya bisa disimpulkan kayak ada hiragana, katakana, kanji, bunpo, kosakata, dan lain-lain. Good news! Kebetulan saya udah les bahasa Jepang tingkat N5. Juli kemarin sudah ngikuti ujian JLPT, jadi latihan hiragana dan katakananya bisa tak buangin ke tong sampah. Bad news, aku lupa rata-rata semua yang dipelajari dari awal. Oke, ikuzo! Cringe banget. Kalian masih ingat kan tentang workflow yang tadi ku ngomong? Ya, aku nggak punya workflow sama sekali. Tapi aku punya plan, yaitu minta saran dari teman wibu saya, suka nontonnya itu isekai generik kayak aku hero dengan kehidupan tenang dan aku stuck di level 1, lalu tiba-tiba dianugerah ke saya skill overpower yang bisa menyaingi Demon Lord dan tiba-tiba aku mendapatkan harum. Ayolah bro, ada anime yang lebih layak untuk dikonsumsi seperti yang ku contohin ini. Ya, kalian tidak perlu terima kasih ke saya. Oke, sarannya entah kenapa jawabannya udah ketebak ya. Kalian mau tahu apa itu? Tonton anime yang gampang dipahami untuk pemula. Entah kenapa di YouTube, ChatGPT, orang-orang terdekat, sarannya itu sama aja. Ide yang bagus. Kenapa gua nggak kepikiran ya? Jadi aku mulainya dari anime Non Biyori. Dan plannya itu ya, ini plan yang buruk ya, jangan ditiru. Nulis semua dialog yang ada di animenya. Kedengarannya plannya nggak buruk. Except, nontonnya itu pakai subtitle Indo. Dan kadang karakter Non Biyori ini pakai logat anak-anak desa. Jadi agak susah memahami apa yang dibicarakan. Intinya tuh, aku nulis hanya menggunakan insting gua. Jadi kayak, ini karakter ngomong apa, karakter B ini ngomong apa, bahas apa, bahkan sempat harus ngulang lebih dari 5 kali untuk satu kalimat. Yes, that's right folks, 5 kali. Sampai-sampai aku ngabisin 2 hari untuk satu episode Non Biyori. Aduh, aku tuh kayak dongo banget sumpah. Oke, new plan. Aku download subtitle bahasa Jepang dan biar bisa tahu kalimat dan kanjinya itu apa. Awalnya aku pengennya tuh punya plugin biar subtitlenya tuh ada. Atau download video sama subtitle Jepang lalu disatuin gitu di editing software. Tapi takutnya memoriku tuh habis untuk satu season. Jadinya hasil plannya tuh aku download file subtitlenya, lalu ku import ke editing software sebagai transkripnya, lalu nonton animenya tuh di HP, kemudian translate-nya tuh menggunakan ChatGPT. Iya, agak ruwet sih. Siklusnya tuh ya jadinya begitu. Ya, kalau ada yang susah, kenapa harus milih yang gampang? Ya, alhasil, ya dapat juga yang kuinginkan. Dan gak nyangka simpel juga dialognya. Cuma, aku lupa semua partikel Jepangnya. Aduh. Dan ya, di hari 6 ini aku belajar grammar tok sama Om Baik ini. Nama channelnya itu Cakurin Fufu. Jadi kalian bisa cek di kolom deskripsinya tentang video itu. Cara dia menyampaikannya tuh to the point. Jadinya aku mudah memahami kayak apa tujuan semua partikelnya. Oke guys, mari mempersampingkan tentang partikel dan lanjutkan ke anime. Oh, lihat waktunya sekarang. Udah larut malam ini. Waktunya untuk tidur.
Mi. Guys, saya perlu pengakuan dosa. Saya sampai nganggur nggak ngelanjutin challenge-nya. Tapi mau nggak mau tetap lanjut sih. Waktu itu aku ngerenung sesuatu tentang bagaimana cara belajar bahasa yang efektif. Terus aku kepikiran tentang orang-orang yang pakai Migaku untuk belajar. Jadi Migaku itu plugin yang otomatis membuat subtitle untuk semua video yang menggunakan bahasa Jepang. Dalam belajar bahasa ada salah satu teori yang efektif banget, yaitu namanya comprehensible input. Intinya kamu belajar ngambil informasi baru dengan cara hal yang pernah kamu pelajari sebelumnya. Ya, seperti service-service yang lain, ini udah pasti berbayar. Karena yang enak-enak itu nggak gratis, guys. Jadi aku pakai yang trial aja dulu. Jujur, plugin ini ngebantu banget untuk ngasih dialog subtitlenya. Jadi aku bisa nge-track mana kosakata yang pernah dipelajari dulu dan mana yang belum. Bahkan bisa buat flashcard untuk yang nantinya bisa direview untuk dipelajari balik. Dan ini aku pakai di anime baru yang aku tonton, namanya Shirokuma Cafe, tentang segerombolan hewan-hewan lucu seperti panda, polar bear, penguin yang saling bersosial di dalam cafe tersebut. Menurutku, kalau kalian ingin sungguh-sungguh belajar nonton anime yang mudah dipahami, aku rekomendasi anime ini. Kalimat-kalimat yang ada di anime ini simple dan jelas dengan sentuhan jokes-jokes receh yang mungkin otakku yang brain rot ini nggak bakal masuk jokesnya, karena jokesku itu hanya sebatas ya, mau gimana lagi. Anime ini tipe-tipe yang wholesome dan family friendly. Aku nonton sehari itu 1 episode aja, yang kurasa cukup aja sih. Aku bahkan diperingati keras sama temen wibuku kalau belajar itu nggak perlu lama, yang justru alasan utama gue selalu berhenti karena terlalu overwhelmed. Bayangin aja, satu konten buku dimasukin ke otak dalam sehari. Itu kayak ibaratnya kamu beli gym membership karena alasan resolusi tahun baru, terus kamu gasin ngangkat 100 kilo dumbbell dan gak lama kemudian kamu nyerah. Anyway, dengan metode 1 hari 1 episode, ya saya bisa lanjut berprogres. Aku bahkan lanjut sampai kadang-kadang lupa ngerekam. Plan ini berjalan oke-oke aja, sampai gue udah mendekati deadline. Aku sempat merasa gelisah kalau progresku tuh nggak ada hasilnya sama sekali. Istilahnya aku sedang kena efek Dunning-Kruger, di mana aku sadar aku nggak sekompeten yang kukira, dan hal tersebut itu membuat motivasiku ngedrop gitu. Dan akhirnya aku bolos hari demi hari. Tunggu. Oh iya, JLPT. Ya, aku hampir lupa tentang hasil tes JLPT. Hari-hari yang telah ditunggu. Mungkin biar sebagai mood booster atau sebagai dorongan saya untuk kembali belajar. Kalau kalian nggak tahu dari ekspresi suaraku ini, aku sekarang lagi senang. FYI, aku optimis sekali bakal lulus ya. Soalnya ya udah serius les bahasa Jepang, udah ngeluarin banyak dana gitu, masa nggak lulus? Oke, mari kita lihat hasil. Lah, nggak lulus? Ya gimana ya, kemarin pas tes listening agak gimana gitu audionya. Bobok lagi ya. Saat protagonis melenyap dari kekalahannya, maka ia tak lagi melihat cahaya sampai jauh hari. Pada saat itu, opsi yang ada yaitu menyerah. Mungkin sampai sini aja deh eksperimen ini. Tidak. Hidup tuh memang gitu ya. Kadang mengecewakan. Masa gua baperan cuma karena hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi? Tapi di akhir, kamu harus bangkit bukan tumbang. Apakah jadwal bolong membuat saya untuk berhenti challenge ini? Justru tidak. Karena challenge ini merupakan perjalananku dalam berproses. Berproses untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena challenge ini belum selesai, ya sisa 2 hari lagi sih. Maka dari itu, mari kita selesaikan ini dengan benar. Kita. Aku. Ya aku sih sebenarnya yang belajar.
Oke deh, oke cukup jadi tukang motivator ya, lanjut ke belajarnya. Jadi karena sisa waktunya tinggal 2 hari, ya aku perlu pendekatan strategi yang bagus untuk persiapan bicara nanti di akhir hari. Ya mau nggak mau aku harus ngeluarin strategi andalanku ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa ya kalau deadline udah mepet gitu otak jadi lancar? Kayaknya mungkin karena terbiasa pakai metode SKS ya, jadinya udah terprogram di otakku. Oh ya, strateginya itu adalah prefabricated sentence. Ya kedengarannya keren, tapi intinya aku ngafal kalimat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pergi ke toko gitu. Kemungkinan kalimat yang dipakai itu seperti, apa ada menunya? Rekomendasi makanan di sini yang enak itu apa ya? Ini harganya berapa ya? Dan lain-lain gitu. Nah, untuk kalimat-kalimatnya aku minta tolong sama ChatGPT karena waktunya udah kepepet. Dan setelah 29 hari, tanda kutip, belajar bahasa Jepang dan waktunya untuk menguji speaking gua. Jadi aku tinggal masuk Discord grup latihan Jepang, lalu join voice chatnya, kemudian aku bakal dapat masukan dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Except, aku orangnya tuh pengecut. Jadinya ya sama ChatGPT aja deh. Karena di zaman sekarang ini, kita harus sering diandalkan oleh AI sebagai problem solving. Karena tanpa AI, aku nggak bisa tahu cara cebok itu gimana, ngomong ke orang lain itu gimana, atau butuh validasi untuk membenarkan kesalahanku. Loh. Oke, yaudah ini hasilnya. Okay, can you help me practice Japanese speech? Absolutely, I'd be happy to help with that. Perfect, let's do that. Konnichiwa. Indonesia ka. Konnichiwa. Okay. Indonesiaから来ました。すみません。すみません。案内所はどこですか？こちらは国際線到着ロビーです。何かお探しの場所やご用件はございますか？何言ってんだ？ Oh, no worries. That was just me confirming the location. OK、ありがとうございます。案内所で1個かカードを買いますか？はい、もちろんです。こちらで交通 IC カードを購入できますよ。ご案内しますね。電車の切符のおすすめはありますか？はい、大阪までのおすすめの電車チケットはいくつかありますよ。例えば新幹線や特急電車など用途に合わせて選べます。ご希望の時間帯や予算などがあればもっと詳しくご案内できます。Just let me know if you want to try another part of the conversation. You're not helping. It doesn't seem to be comprehensible. I'm sorry about that. I'll make sure to keep it as straightforward as possible. 両替所はどこですか？インドネシアルピアを円に買いますか？了解です。両替所は、このエリアの案内所の近くにありますよ。また、インドネシアルピアを円に両替することもできますので、ぜひお声掛けくださいね。Oke, hai. I don't know. Aku nggak ngerti dia ngomong apa sih. SIM カードを買いたいです。了解です。SIM カードですね。こちらのカウンターで購入できますので、ご案内しますね。何かご希望のデータプランなどありますか？カウンターはどこですか？カウンターはこのエリアの右手にありますよ。看板も出ているので、すぐにわかると思います。何か他にもお手伝いできることがあれば、遠慮なくどうぞ。What? Okay. All right. Just end the conversation. Okay, maybe. Sounds great. Let's jump into that scenario. はい、こんにちは。All set? Whenever you're ready? こんにち Just は。 go ahead and be... いらっしゃいませ。ご予約やされていますか？それとも空室状況を確認しましょうか。That is not comprehensible. What are you check in お願いします。かしこまりました。チェックインですね。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。それからご予約内容も確認させていただきますね。Take your time. If there's anything specific you'd like to practice. Yeah, aku paham. All right, I'll let you go for now. If you ever need more help or want to practice again, just let me know. No. The conversation is not over yet. I haven't check in. I mean. Oh, got it. My apologies for the confusion. Let's continue with the check-in. チェックインのお願いします。かしこまりました。では、チェックイン手続きを進めますね。ご予約の確認とお部屋のご案内をいたしますので、少々お待ちください。はい。
restoran wa doko desu ka? Restoran itu berada di mana ya? Yeah, but you have to kamu ngomong bahasa Jepang. You know what? Ganti aja AI-nya. Halo, Miles, kamu bisa bahasa Indonesia? Ah, gotcha. Switching things up. Indonesia this time. That's cool. Hello. Senang butuh dengan Anda lagi. Ada halatia yang Anda bicarakan? Apa tuh? Lu kan apa? Konnichiwa, Indonesia karakimashita. Youyaku shite yarimasu. Ah, Yorishita様、ようこそお越しくださいました。お名前は名前は、Shida さん。Sorry, I didn't quite catch that. Um, Could you say your name again, please? 私は It's a Shida little さん。muffled. Shida さん。シラさん、かしこまりました。どちらのお部屋をご希望ですか？すみません。もう一度お願いできますか？よく聞き取れませんでした。何言ってんだ？え？何を言っているのか。What type of room ベッド、 would you like? シングルベッドお願いします。シングルルームですね。わシングルかりました。ホテルの洗濯サービスはありますか？ホテルで怖い思いをされましたか？大丈夫ですか？ホテルの洗濯ロンドリー。ランドリーサービスをご希望ですか？お部屋の階にランドリーコーナーがございます。またはスタッフにお申し付けいただければランドリーサービスの手配も可能です。承知いたしました。Hold on. 何がご希望ですか？何か No. 何か食べ物。なるほど。何か食べ物はこれからですね。かしこまりました。おすすめは今日は新鮮な刺身と焼き魚です。何かお飲み物はいかがですか？刺身は大嫌いです。You don't like sashimi? はい。Is that what you said? はい。大丈夫ですか？ Are you okay? Oh my god. You just said Yes, I don't like it. I just said I'm expecting to have another option. Sorry. Our time is almost up. We have a 5-minute limit. Oh my god. Udah balik lagi ke ChatGPT ya. Vlog video 好きですか? Got it, I understand. If there's anything Oh my god. specific you'd like to know. Jawab pertanyaannya. Restoran de tabemono wa doko desu ka? Restoran makanan enak itu di mana ya? Jawab dialognya. Kamu 了解です。 nggak perlu translate juga maksudnya apa. Maksudnya jawab aja. Toire wa doko desu ka? Toilet itu di mana ya? Okay, I'm done. If you need anything else or want to practice again later. Diam kamu. Kalau untuk feedback sih menurutku bagus sih ChatGPT. Tapi kalau untuk masalah conversation, ngomong kayak secara natural, mending pakai aja Sesame AI sih. Kedengarannya lebih natural.